wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Otong Sakim, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan dari SMP Negeri 2 Cibimbing. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Teti Sri Indrawati. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan melakukan supervisi terhadap Ibu Teti Sri Indrawati yang merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Cibimbing. Sebelumnya saya akan ngobrol dulu nih dengan Ibu Teti. Iya, apa nih yang terbayang ketika Ibu Teti mendengar kata supervisi? Supervisi. Kalau mendengar kata supervisi, biasanya itu kita ngajar, tapi ngajarnya itu dinilai oleh pengawas atau kepala sekolah atau sama guru yang lebih senior. Itu dengan kata supervisi. Dan ketika akan melaksanakan supervisi, mungkin banyak sekali yang harus dipersiapkan, mulai dari perangkatnya, mulai dari pembelajarannya, menggunakan metode, model pembelajaran apa, itu harus dipersiapkan. Oh iya. Mungkin itu yang akan ada perasaan berbeda ketika saya mengajar seperti biasa dan mengajar di supervisi. Ya betul ya. Walaupun kita sebetulnya teman seangkatan ini, tapi karena saya mendapat tugas untuk mensupervisi Ibu Teti, jadi nanti kita akan melakukan beberapa ya. Kita rasakan tugas kita, saya sebagai supervisor, nanti Ibu Teti yang supervisinya. Oke, kita lanjutkan ya, bahwa supervisi ini sebetulnya kalau tadi pandangan Bu Teti adalah suatu penilaian, sebetulnya bukan ya. Jadi ini hanya sebatas refleksi atau umpan balik untuk perbaikan pembelajaran yang bisa dilakukan. Itu ya. Jadi Bu Teti terang saja, anggap aja ngajarnya seperti biasa. Betul ya. Nah, tujuan Bu Teti sendiri nih untuk mengembangkan kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan dalam supervisi nanti? Mungkin yang ingin saya kembangkan dalam supervisi nanti yaitu cara mengajar, bagaimana saat saya mengajar menggunakan metode apa, pembelajarannya bagaimana, tujuan pembelajarannya bagaimana, itu mungkin yang harus ditingkatkan. Karena menurut saya pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak mungkin belum maksimal. Jadi saya ingin disupervisi bagaimana saya mengajar anak-anak supaya anak-anak tersebut bisa paham apa yang saya ajarkan. Oh ya, itu ya. Nah, tadi saya dengar Bu Teti katanya merasa belum puas ketika mengajar anak-anak, gitu ya, seperti belum maksimal. Apakah Ibu Teti sudah mengadakan survei atau gimana Bu Teti bisa mengambil kesimpulan bahwa saya mengajar belum benar? Nah, kalau itu survei mungkin tidak langsung, tapi ketika saya menerangkan kepada anak-anak, materinya sudah diterangkan, contoh soal-soalnya sudah diterangkan, tetapi ketika saya memberi latihan soal, ternyata anak-anak tidak mengerti. Saya sudah nanya apakah anak-anak mengerti, ada yang tanyakan, katanya tidak mungkin mengerti, tapi kenapa ketika dikasih latihan soal bentuknya sama, hanya angkanya saja mungkin yang berbeda, tapi kenapa mereka tidak bisa menjawabnya? Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dalam supervisi kali ini nanti materi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Teti? Materinya mungkin tentang usaha dan usaha sederhana. Ini adalah materinya fisika. Karena saya mengajar IPA, saya kan jurusan biologi ya. Karena di dalam biologi itu mengajar IPA ada fisikanya, ada biologinya, ada kimianya. Kebetulan sekarang ranahnya itu tentang fisika. Di judulnya itu atau materinya itu usaha dan pesawat sederhana. Oh iya, oh ya. Nih, saya nanti ketika Bu Teti mengajar, saya harus fokus pada apa, terus pengembangan diri apa yang harus saya amati, terus materi yang mana yang harus saya amati untuk nanti memberikan feedback ke Bu Teti. Mungkin yang pertama, karena di fisika itu ada soal-soalnya, data soalnya, saya ingin Bapak menekankan bagaimana siswa bisa mengerti tentang soal-soal dalam fisika yang materinya itu usaha dan pesawat sederhana. Yang kedua, mungkin pada pesawat sederhananya
tolong diperhatikan apakah saya sudah mampu, sudah bisa menerapkan ke anak-anak bagaimana dan apa itu maksudnya, materinya, kemudian fungsinya dalam kehidupan sehari-hari tentang pesawat sederhana. Oh, seperti itu ya. Oke. Berarti materinya nanti tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Tadi kalau disinggung dalam implementasi kehidupan sehari-hari barangkali di mana mereka itu tidak hanya belajar tentang materinya saja secara di kelas, tapi juga dalam implementasi di kehidupan sehari-hari mungkin seperti itu ya. Oke, siap. Selanjutnya strategi apa yang akan digunakan dalam nanti pengembangan metode tersebut? Mungkin strateginya itu menggunakan pendekatan dan metode juga model pembelajarannya itu disesuaikan. Contohnya pendekatannya itu bagaimana anak-anak mengetahui tentang usaha itu apa, kemudian pesawat sederhana itu yang bagaimana. Karena di kelas sebelumnya saya juga sudah mengajar, saya menceritakan tentang pesawat, mereka tidak terbayang, yang kebayang pesawat sederhana itu kebayangnya pesawat. Padahal kan pesawat sederhana itu adalah alat bantu, alat yang digunakan oleh manusia khususnya untuk membantu atau meringankan pekerjaannya. Mereka belum terbayang. Kemudian nanti saya menerapkannya itu dengan menggunakan metode demonstrasi, bisa membawa alat pesawat sederhana. Contohnya untuk mengungkit ada gunting, ada pencapit capitan kutu gitu. Ya itu gunting dan capitan kutu itu kan suatu alat yang berbeda. Bedanya di mana? Itu adalah tentang pengungkit satu atau pengungkit dua, supaya mereka itu langsung, oh ini teh pengungkit satu, bedanya apa, di mana sama pengungkit 2 dan pengungkit 3. Oh iya betul. Saya juga tadi betul ketika saya kan guru TIK ya, nggak hafal tentang. Saya kira tadinya ketika pesawat sederhana itu Bu Tati akan menjelaskan tentang bagaimana membuat pesawat, tentang aerodinamis atau apa. Jadi ini berarti pesawat sederhana itu aplikasi untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari gitu. Oh berarti itu gunting buku juga termasuk pesawat sederhana ya? Pokoknya semua yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia itu disebutnya pesawat sederhana. Contoh saja, mereka belum terbayang anak-anak ya, kalau suruh mengangkat kulkas ke dalam, ada yang beli kulkas di warung, di warungnya mau dipindahkan atau mau dikirim ke pembelinya. Bagaimana dia cara mengangkat kulkasnya? Kalau ada 1 orang atau 2 orang, kan kalau 1 orang kan berat, jadi dia bisa memakai bidang miring untuk mengangkatnya. Seperti itu ya. Oke, baik itu tentang materi ya. Nah, harapan Bu Teti sendiri nanti dari hasil supervisi ini apa nih? Setelah saya mensupervisi Bu Teti dalam pembelajaran kelas, nanti harapan atau keinginan yang ingin dicapai apa aja? Harapan saya mungkin yang pertama yaitu supaya materi yang saya sampaikan ke anak-anak bisa dimengerti, bisa diterap. Kemudian metode, strateginya kalau kurang jelas mungkin bisa diperjelas sama Bapak. Harusnya saya memakainya metode atau strategi yang bagaimana supaya anak-anak bisa mengerti. Selanjutnya yang saya inginkan kepada anak-anak itu bisa mengaplikasikan bagaimana antara materi dan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dari materi usaha dan pesawat sederhana ini ya. Yang selanjutnya mungkin untuk yang produk, untuk penciptaan produknya itu mungkin terlalu jauh, yang minimal bisa mengerti materinya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Teti. Barangkali kalau saya ulas sedikit tadi ya, untuk supervisinya yang pertama dari sisi materinya supaya anak-anak lebih mengerti dan tujuan pembelajaran sudah tercapai gitu ya. Yang kedua dari pengembangan diri Bu Teti sendiri, dari pembelajaran itu nanti apa yang bisa ditingkatkan untuk pengembangan materi nanti yang akan meningkatkan itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan juga yang terakhir barangkali nanti mereka itu anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali seperti itu ya. Sehingga apa yang ibu bapak guru sampaikan di sekolah pembelajarannya itu bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam kehidupan.
dalam surat yang baik ya. Barangkali itu dulu percakapan observasi kita. Ini kenapa penting kita lakukan, biar nanti kita terarah kita tim mengajar, saya juga mengawasi, dan nanti anak-anak tolong kasih tahu aja, mungkin mereka akan kaget, oh ini biasanya mengajar hanya Bu Tati saja, nanti ada saya gitu ya. Nanti saya kasih tahukan, Bu Tati lah yang kasih tahu, nanti anggap saja saya sebagai fotografer gitu. Jadi pengajaran nanti di kelas yang akan saya seperti sekarang, saya sebagai fotografer biar anak-anak tidak merasa terganggu seperti itu ya Bu Tati ya. Barangkali kita langsung saja ke ruangan kelas untuk melakukan supervisi ya. Oke, ya kita langsung saja lanjut. Ya, selamat datang kembali Ibu Tati. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran tadi ya. Sudah saya observasi juga, dan alhamdulillah untuk sekarang di pasca observasi saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya di CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan ini. Mangga silakan memperkenalkan diri Ibu Tati. Perkenalkan, nama saya Kartika dari SMP Negeri 3 Cimahi. Pada kesempatan ini saya sebagai pengajar praktik dan Bapak di SMP Negeri 2 Cimahi. Dan saat ini saya akan melaksanakan pendampingan untuk kegiatan pasca observasi ternyata modul 2.3 ya. 3.1. 2.3 ya, betul 2.3 betul. Gimana Bapak sudah siap? Siap, insya Allah. Kita langsung mulai aja ya, Bu Tati. Ini terima kasih Bu Pepe sudah menyempatkan hadir untuk percakapan paksa observasi ini, karena di LMS harus dihadiri oleh Ibu pengajar praktik. Namun sebelumnya kalau Bu Tati juga capek, kita minum dulu deh. Kebetulan ini ada sponsornya dari Le Minerale ya, ini bisa jadi endorse nanti. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih. Ya, silakan.
Ini tadi Bu Teti pada saat observasi bersemangat sekali nih. Kalau kemarin pra observasi itu katanya takut grogi, anak-anaknya atau gimana? Gimana nih perasaan Ibu setelah observasi ini gimana? Ya alhamdulillah setelah melaksanakan observasi sama Bapak dalam pembelajaran anak-anak ikut senang. Kemudian guru juga saya bersemangat, tambah bersemangat. Kalau pembelajaran biasa kan ada aja waktu terserah kita. Ya, kalau biasa, ada ya. observasi, oh semangat sih harus capai targetnya harus fokus dan selesai, pembelajaran harus sudah beres dan kegiatannya harus lengkap. Iya, ternyata ada feedback juga ketika kita memberi semangat sebagai guru, anak-anak semangat, kita juga sebagai Iya. ikut semangat kembali ya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Teti. Ini bagaimana nih Ibu sendiri menilai observasi ketika Ibu menilai saya menilai diri sendiri apa nih dari observasi yang kita laksanakan? Ya kemarin ya, alhamdulillah anak-anak bisa menampilkan, bisa belajar diskusi bareng, dan lebih baik juga dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya, betul. Ya, untuk materi pembelajaran usaha dan usaha sederhana, ternyata anak-anak itu sudah melakukan, jadi sudah terbiasa dalam Terbiasa kehidupan sebetulnya sehari-harinya. ya. Namun mereka itu belum tahu apa sih itu, benarkah ini usaha sederhana, mereka tidak tahu. Ternyata setelah dipelajari pembelajarannya, itu benar usaha sederhana yang dilakukan dalam membantu orang tua juga. Contohnya di kelas 8 saya kemarin, pembelajarannya itu kan biasanya di rumah itu dia sebagai anak petani. Betul. Di rumahnya selalu membantu, contohnya mengangkat padi, kemudian kalau ada yang tukang batu Iya. nah itu memecahkan batu. Ternyata memecahkannya itu dengan menggunakan pesawat sederhana tanpa mereka sadari. Setelah dipelajari, oh iya itu ternyata pesawat sederhana. Betul. Jadi sebetulnya mereka sendiri sudah melakukan teori pesawat usaha dan pesawat sederhana itu, tapi tanpa mereka ketahui bahwa oh itu sebetulnya usaha dan pesawat sederhana seperti itu ya. Nah betul. Nah selanjutnya bagaimana Ibu menilai performa pembelajarannya? Kalau tadi dari segi pembelajaran ke anaknya ya, kalau dari segi performanya apa nih yang Ibu rasakan setelah kemarin melaksanakan observasi dan supervisi ini nih? Alhamdulillah ya, dari pertemuan pertama kan ada 2 sampai 3 pertemuan. Dari pertemuan pertama materinya aja, kemudian sampai pertemuan ketiga ada peningkatan gitu. Ada peningkatan. Jadi performa dan percaya diri Ibu semakin meningkat dari pertemuan 1, 2, atau 3 itu gitu ya. Ya memang kan bisa kita evaluasi dari pertemuan pertama apa yang kurang ya. Dari pertemuan kedua yang kurang di pertemuan pertama kita lengkapi, yang kedua yang kurang. Berarti sekarang di materi, sebetulnya untuk materi ini kan 3 pertemuan ya Bu ya, untuk usaha dan pesawat sederhana. Berarti Ibu sudah semakin percaya diri dan sudah semakin di hadapan anak itu makin lebih meningkatkan materi seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang Ibu kenapa merasa bahwa patokan atau acuannya lebih baik dari pembelajaran sebelumnya itu apa nih? Dasar Ibu merasakan hal tersebut? Nah kalau tahun lalu kan sama ya, di kelas 2 tahun lalu biasanya tanpa diobservasi itu pembelajaran ya dasar aja, paling mengerjakan tugas sesuai dengan contohnya. Tapi setelah ada observasi dengan persiapan lebih matang, anak-anak juga alhamdulillah bisa mengerjakan tugas, mengerti materinya, terus diskusinya, kerja kelompoknya jalan gitu ya. Betul. Baik. Itu barangkali yang sudah Ibu rasakan ya. Tadi kenapa saya menanyakan penilaian Ibu sendiri gitu. Jadi biasanya ini akan lebih mudah ketika kita menilai diri sendiri gitu. Wah ini saya yang kurang di sebelah sini nih, ini hal-hal yang selalu saya perbaiki. Jadi sama halnya ketika dulu kita praktek segitiga restitusi itu kan, jadi anak-anak itu mereka melakukan kesalahan itu ya karena mereka tahu gitu, bukan karena kita judgement atau putuskan kamu yang bersalah gitu. Baik ya, ini saya akan membahas dulu tentang tujuan kita yang di pra-observasi ya.
Untuk pengembangan diri ibu sendiri sebagai pendidik, barangkali setelah saya cermati sudah ada peningkatan tadi dari pertemuan pertama, kedua sampai yang ketiga ya. Terus untuk pesawat sederhana dan materi usahanya sendiri sebetulnya anak-anak sudah bisa mengimplementasikannya. Iya, sudah. Tadi dalam anak-anak petani ketika mereka membantu orang tuanya mengangkat kalung ya. Kalung itu biasanya kalau yang petani itu minimal 30 sampai 50 kilo. Mereka dengan usia rata-rata 12 atau 13 tidak akan sanggup untuk mengangkat itu. Tetapi dengan menggunakan pemungkit, mereka ternyata bisa untuk membantu orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus dari rangkaian pembelajaran sendiri, Ibu dari pertanyaan pemantik, tujuan pembelajaran, kemarin saya pada saat observasi sudah ditujukan ya, sudah masuk. Terus untuk pembelajarannya sendiri sudah berpusat kepada murid. Ini seperti yang kurikulum sekarang kita sedang bumikan ya. Jadi pembelajaran itu sekarang berpusat pada murid, tidak lagi berpusat pada guru. Terus dari segi feedback ya sudah sangat bagus, sudah dilaksanakan, terbukti dengan anak-anak. Ternyata kan mereka baru mengetahui kalau gunting buku itu masuk pesawat sederhana. Iya, mereka gitu tidak ya. tahu. Padahal itu digunakan setiap hari. Setiap hari, hampir setiap hari oleh mereka gitu. Kalau yang laki-laki kan sebelum Jumatan gunting buku dulu gitu kan masuk sunnah ya. Berarti sudah masuk. Kemarin Ibu juga penggunaan e-board sudah dilaksanakan. Tadi diskusinya, konten knowledge-nya juga sudah masuk dengan pemaparan dari materi pembelajaran yang ada di e-board gitu ya. Kebetulan alhamdulillah kita juga kemarin menerima bantuan e-board. Dari sana pelajaran IPA justru yang paling banyak materi-materinya gitu. Bahkan buku elektroniknya juga ada gitu. Sudah digunakan oleh guru TK. Terus dari segi modal pembelajarannya kemarin sudah menggunakan problem based learning ya. Dengan anak-anak diberikan suatu masalah, mereka menyelesaikannya, diskusi, dan mereka itu semuanya saling berpendapat gitu ya. Walaupun kemarin Ibu ada yang lupa, kemarin itu anak-anak nggak berdoa dulu langsung ke materi. Mungkin saking semangatnya ya itu. Terus dari segi manajemen waktu itu bisa diperbaiki lah, bukan hal yang substansial ya, itu dari manajemen waktunya biar materi ke anak-anak tersampaikan, tapi dari segi pembelajaran juga masuk. Yang terakhir, peserta didik juga sudah mampu untuk mendemonstrasikan. Ya, dan kemarin adanya pemaparan dari tiap kelompok perwakilan, mereka bisa. Terus dari segi individualnya, begitu juga kemarin sudah memberikan LKPD untuk pribadi masing-masing anaknya ya. Hasil LKPD. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi ini? Ya senang ya, terharu, senang sekali ada kemajuan gitu dalam saya mengajar. Biasanya kan di kelas ya, ini juga sama ruangan, cuman ini kan dilengkapi dengan teknologi dan sebagainya. Kalau di kelas kan terbatas sekali alatnya. Jadi kalau mau juga bawa alat praktek sendiri yang sederhana saja. Kalau di sini alat prakteknya bisa dibawa, kemudian teknologinya, komputernya, internetnya juga sudah lengkap, jadi lebih enak belajar. Ya, penggunaan multimedia kita manfaatkan lah ya bantuan pemerintah ini biar semaksimal mungkin. Betul. Walaupun kemarin ternyata saya sudah bilang kan ke Ibu ya, nanti seperti nggak usah diganggu, anggap aja nggak ada saya gitu ya. Anggap aja, bilang aja ke anak-anak saya lagi shooting untuk keperluan program sekolah gitu. Tapi ternyata ya manusiawi lah ya, masih tetap ada tegang. Nah, cuman berarti ini nanti Ibu juga bisa menerapkan dalam hal kontrol sosial emosional dalam diskusi ya. Ini masukan saja. Kenapa? Karena kemarin Ibu ketika anak-anak berdiskusi hanya mengontrol kelompoknya saja. Ya, ini alangkah bagusnya sosial emosional juga dalam anak-anak itu Ibu lebih cermati satu orang ke orang itu ya. Sebetulnya kan Ibu asesmen awal kemarin sudah melakukan ya. Cuman tidak ditindaklanjuti dengan dari asesmen awal itu bagaimana nih kondisi sosial emosional anak-anak gitu. Jadi lebih satu lagi biar tentunya dengan asesmen awal kan anak-anak ada yang bergaya auditori belajarnya ya, ada yang visual, ada yang kinetis. Nanti Ibu bisa spesifik. Misalkan untuk puja gaya belajarnya apa nih? Nanti akan berbeda dengan Harnesa. Itu memerlukan pendekatan yang berbeda Bu. Nanti karena di sana itu nanti anak-anak biar terkembangkan dari tiap orangnya.
Terus yang kedua, untuk praktek usahanya bisa aja nanti ketika itu bisa dalam pindah tempat duduk, Bu ya, gitu. Usahanya kan usaha memindahkan suatu benda ke tempat lain kan masuk dalam usaha ya itu ya kalau nggak salah. Mohon maaf nih kalau soalnya saya belum ikan nih, lupa lagi biologi. Ya kalau di kelas kan mejanya itu kecil-kecil ya. Betul. Suka praktek apa sih itu usaha? Kalau di sini kan mejanya besar-besar, mungkin agak berat. Iya, Kalau di betul. kelas mah ada kursi, ada meja gitu. Itu bisa praktek. Prakteknya. Oke nih. Sebagai tindak lanjut observasi, apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu Teti untuk meningkatkan performa Ibu nih? Setelah observasi ya, alhamdulillah bedanya makin meningkat. Bagaimana saya belajarnya tidak gitu-gitu aja. Iya. Kemudian saya minta saran aja dari Bapak juga dari Ibu, bagaimana nanti setelah lihat ininya ya, bagaimana saya mengontrol emosi saya dalam menyampaikan pembelajaran ke Anak-anak, ya berarti nanti dalam kontrol sosial emosionalnya barangkali ya yang tadi saya sampaikan betul juga. Ibu juga kan perlu mengontrol sosial emosionalnya, nanti ke anak-anak juga perlu dilaksanakan agar mereka juga nggak bosan gitu ya. Ini sebetulnya Ibu sendiri nih, kalau untuk menghilangkan pembelajaran yang menurut anak-anak bosan, apa nih kira-kira yang Ibu rancangan atau tindak lanjutnya biar anak-anak nggak bosan? Biar nggak bosan, ya pembelajaran harus lebih menyenangkan. Terus ada apa ya? Ada ice breakingnya, mungkin supaya belajar gini aja. Ada yang ngantuk itu harus disegarkan kembali anak-anak itu. Kemudian kerja kelompoknya harus dihidupkan lagi. Selanjutnya kehadiran penuh dan presence, betul. Ya harus menyenangkan ya. Tadi disebutnya asesmen awal sudah. Tadi yang belum ada itu ice breaking ya. Berarti nanti bisa ditambahkan ice breaking. Kalau untuk kerja kelompok saya kira sudah bagus untuk anak-anak, hanya Ibu perlu pengawasan atau pendampingan anak per anaknya gitu ya, tidak secara berkelompok. Nah tadi Ibu menyinggung pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan? Kira-kira rencana Ibu nih? Ya di kelas lainnya, ini kan yang kelas 8 sudah beres. Nanti kita bisa belajar di luar mungkin Pak. Di luar kelas Di luar kelas bisa. Contoh kita mau memperhatikan hal sederhana yang ada di sekolah, contohnya ada itu upacara bendera, dalam menaikkan bendera. Ada lupa itu bagaimana, apakah itu sederhana bukan? Ternyata itu apa butuh yang masuk pesawat sederhana saya aja ini baru nih. Kalau dalam upacara bendera ada praktek usaha dan pesawat sederhana. Jadi jangan dilihat upacaranya aja. Kita menaikkan bendera itu, mengibarkan bendera itu menggunakan katrol, dan katrol itu termasuk pesawat sederhana yang di atasnya. Nggak mungkin menaikkan bendera langsung dinaikkan gitu. Oh iya betul. Kalau misalkan langsung besi sama apa namanya sama tali aja berarti agak susah. Terus talinya bisa putus itu ya. Makanya menggunakan katrol. Bagaimana perbedaan? Contohnya kalau mau menaikkan bendera di camping kan jarang ada katrolnya, agak keras. Iya, kalau di camping pengalaman saya itu pakai apa tuh cangkir yang dari plastik itu suka pantas. Bisa, itu juga bisa ternyata anak-anak belum sadar bahwa itu adalah pesawat sederhana. Kemudian kalau udah panas katanya bisa menggunakan kursi, pakai tongkat latihan aja, sambil main aja, sok mangga di berjungkit balik kan sambil bermain supaya anak-anak lebih menyenangkan. Bagaimana itu puasanya, di mana titik tumpunya. Ternyata bendera itu katrolnya masuk pesawat sederhana ya. Atau padahal Bu, kalau saya nih sempat dulu waktu jadi pembina pramuka itu ada anak-anak yang bisa mereka ngambil bangku satu, pakai tongkat itu kalau bahasa Sundanya endek-endekan gitu ya, itu juga termasuk pesawat sederhana. Contoh salah satunya. Iya betul. Kalau matahari aja kan
kelas mana sih? Ingat nggak, kebayang nggak waktu anak-anak TK main di apa di luar suka ada jukit-jukitnya, ternyata dia juga ini malah inisiatif sendiri. Si murid itu ada tongkat diambilnya, kok kayak gini gitu, jadi lengkap lah kalau kalau belajar begitu di luar. saya nggak akan marah lagi deh Bu. Soalnya dulu saya banyak kehilangan tongkat yang katanya patah dipakai anak main jungkat-jungkit. Saya marahin. Oh ternyata itu sebetulnya anak tanpa mereka sadari sedang praktek pesawat sederhana itu ya, masya Allah ya. Itulah kan kalau ada berbagi, ya mohon maaf mas saya dulu TK nggak tahu itu pesawat sederhana ya. Terakhir belajar biologi itu ya waktu SMA 2007 ya, udah berapa tahun ini ya, udah lama sekali gitu ya. Nah, barangkali ini saya akan memberikan masukan juga ke Ibu ya. Tadi kalau untuk pembelajaran yang menyenangkan, bisa aja nanti kalau dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi bisa belajar sambil main games Bu ya. Sebetulnya yang di Indo juga ada. Kebetulan anak-anak sekarang yang namanya main games kan sudah sangat lihai gitu ya. Sudah sangat lihai sekali. Tadi dengan Ibu membahas tentang jenis pengungkit, bisa juga nanti permainannya adalah menjodohkan jenis pengungkit yang semacam match and match lah. Nanti di menggunakan papan aplikasinya di download juga ada, mau dibuat juga, kita kan ada tim multimedia ya, seperti multimedianya. Jadi biar anak-anak lebih senang betul. Nanti bosannya hilang, anak-anak senang, dan bisa aja nanti dari match and match itu match and match ya, nanti bisa masuk ke permainan siapa cepat dia dapat gitu. Bisa jadi ada dibagi 4 kelompok, nanti anak-anak ayo siapa yang ini masuknya ke dalam yang mana, menempelkan. Nanti bisa menggunakan kertas beserta sticky note juga gitu ya. Nah, tadi Ibu bisa juga nanti dalam hal menggeserkan bangku di kelas itu dengan anak-anak berpindah tempat duduk gitu ya. Jadi permainan anak-anak pasti nih kalau wah ini karena yang mau games nih, yang anak-anak tadinya ngantuk juga, apalagi kalau dihubungkan dengan mindfulness ya, kesadaran penuh tadi pasti wah ini saya mau pindahnya kemana nih gitu. Nanti sebatang kayak dinamika kelompok, anak-anak juga pasti akan lebih menyenangkan gitu ya. Nah dari pengamatan saya itu yang tadi saya sampaikan, Ibu menilai diri Ibu sendiri, pengamatan dari saya sudah sampaikan. Ibu sendiri nih mendapat hal menarik apa dari supervisi yang sudah saya lakukan kemarin gitu? Ya, untuk supervisi kemarin alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang didapatkan supaya pembelajaran lebih baik. Tentunya harus ada persiapan yang maksimal. Kemudian dalam pembelajaran juga harus ada alat yang lengkap mungkin ya, praktek itu ya untuk ya alat eksperimennya, prakteknya harus lengkap biar anak-anak lebih menyenangkan lagi. Apalagi sekarang kan teknologi semakin maju, anak-anak juga semakin lihai, sudah senang sekali dalam teknologi gitu, harus ditingkatkan lagi gitu ya. Ya berarti tujuan supervisi kita, observasi kita kemarin yang disampaikan dalam observasi tercapai ya berarti ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu dari performa mengajar juga sudah semakin percaya diri, apalagi yang tadinya kan di awal-awal Ibu agak marah nih. Sudah saya jelaskan menghitung usaha berapa, anak-anak tetap mengerti kata ibunya. Tapi ternyata mereka ketika menghitung secara kertas, mereka belum menerap, belum mengena di hati mereka itu. Tetapi ketika sekarang sudah dipraktekkan nih, ini tadi seperti yang Ibu bilang dalam permainan jungkat-jungkit. Sekarang kan ketika panjang bangkunya tidak sama, itu kan tetap tidak bisa seimbang gitu ya. Bisa aja kalau yang ini makin depan, yang ininya jatuh kan gitu. Ternyata dengan Ibu mengukur dari bambu beserta lebar bangkunya itu, anak-anak bisa seimbang gitu. Jadi ini sudah meningkatkan performa Ibu, materi pesawat sederhana juga sudah tersampaikan itu ya. Dan jangan lupa Bu untuk kedepannya ketika ada supervisi jangan takut lagi ya, jangan grogi lagi. Karena anak-anak juga kemarin yang saya lihat itu kan agak sedikit berbeda gitu, kok ini ada siapa yang gitu, padahal anggap aja gitu. Karena ada orang asing. Iya. Biasanya kalau ngajar sama gurunya aja, kok ini gurunya ada lagi gitu. Jadi berasa tidak hanya anak aja, tapi tidak hanya ibu aja, tapi anak juga merasa diawasi gitu ya Bu ya. Itu oke. Alhamdulillah untuk pembelajarannya ya. Kalau
untuk pesawat sederhananya karena sambil praktek ada juga alat bantunya yang dibuat ini dengan teknologi yang lebih canggih. Alhamdulillah mereka bisa lebih mengerti karena dengan praktek juga kan. Ya. Kalau untuk soal-soal karena pesawat sederhana itu masuknya ke ranah IPA fisika pasti ada hitungannya. Kalau hitungan mah dimanapun soal hitungan akan begitu mau matematika fisika yang penting latihan. Kalau sering latihan pasti insya Allah bisa. Jam terbang berarti ya, Ya, kalau jam terbang, jam terbang, ya. kalau jam terbangnya berarti nanti karena tadi pembelajarannya juga ternyata berhasil dalam hal implementasi, nanti lebih banyak lagi ibu itu apa ya, learning by doing barangkali ya, belajar sambil melakukan. Iya. Mereka dengan menghitung, kalau mereka itu kan panjang metode sekian Kalau gitu terusan gitu, langsung itu aja pusing. nggak bermakna juga Iya. gitu ya. Makanya kita kasih soal dulu, contoh soal. Nanti kalau belum bisa kasih contoh soal lagi, didampingi terus anaknya. Ini dan nanti implementasi dalam hal-hal yang sederhana yang ada di kelas Iya. sekolah. Iya. Terima kasih nih Ibu Teti sudah bersedia disupervisi oleh saya. Walaupun tadi mohon maaf, walaupun kita sebetulnya teman seangkatan karena saya sudah ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mensupervisi. Terima kasih Ibu sudah menjalankan tugas sebagai apa namanya? Saya sebagai supervisor ya, Ibu yang supervisinya sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya itu. Dan itu barangkali Bapak Ibu guru hebat, terima kasih semuanya sudah menyaksikan pra-observasi untuk pasca observasi untuk Ibu Teti, dan terima kasih juga nih Ibu Pepe atas kehadirannya sudah jauh-jauh dari Cimahi ke Cibimbing ini Bu. Cuacanya panas ini, nanti hati-hatilah cuacanya lagi tidak mendukung, dan sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.